Hai Mams, jumpa lagi dengan saya Dr. Jamie Alisandi, spesialis obstetri dan ginekologi. Ya, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang placenta previa ya, karena banyak yang nanya sama saya nih, placenta previa itu apa sih dok? Kok bisa sering terjadi? Apa ada tata laksana seperti itu? Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu untuk arti pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi placenta previa ini adalah bagian dari kehamilan yang mereka ini akan muncul memang setelah lebih dari 9 minggu usia kehamilannya, dan dia akan berkembang mengikuti jaininnya, dan dia akan membantu untuk, karena mereka mempunyai tugas Mams. Dia tugasnya untuk membantu menyuplai makanan, protein, oksigen, nutrisi kepada janinnya tersendiri seperti itu. Nah, dari plasenta ini dia itu akan dihubungkan oleh tali pusat. Nah, tali pusatnya itu baru pergi kepada janinnya. Kayak gitu. Kalau kita bilang plasenta itu bahasa awamnya itu ari-ari Mams, kan gitu kan. Nah, kita ngomong lokasinya sendiri. Kenapa dia mau lokasi plasenta previa? Jadi lokasi ari-ari dalam artian plasenta ini ada banyak macam Mams. Usaha normalnya itu dia bisa berada di atas, di bawah, di samping, di belakang, seperti itu. Tetapi yang paling tidak diizinkan sebenarnya adalah lokasinya yang menutupin jalan lahir. Nah, lokasi yang menutup jalan lahir ini yang baru kita sebutkan namanya adalah placenta previa. Oke, jadi mungkin sebelumnya sempat saya jelaskan sedikit ya masalah plasenta ini pada video saya sebelumnya di kehamilan trimester ketiga. Mungkin bisa lihat di sini deh Mams. Nah, untuk masalah plasenta ini kalau sudah lahir ini sebenarnya kalau apakah bisa lahir normal dok? Sebenarnya berisiko Mams. Dibayangkan saja dia yang sudah menutupin jalan pada prosedurnya seharusnya bayi itu akan lahir terlebih dahulu, baru kita akan membantu mengeluarkan plasentanya. Tetapi kalau plasentanya lahir duluan, baru kita mengeluarkan bayinya, ya seperti yang tadi saya bilang, Mam sendiri tahu konsepnya kan sekitar plasenta itu dia yang memberikan asupan, membantu menyuplai asupan untuk oksigen, nutrisi, segala macamnya itu. Nah kalau dia udah lahir duluan otomatis dong berhenti. Nah kalau berhenti bagaimana? Kan otomatis bayinya akan susah nafas, semuanya seperti itu. Dan sebenarnya ini berisiko sekali. Kenapa? Karena apabila pelepasan plasenta seperti itu akan pendarahannya sangat hebat. Itu berisiko sekali untuk masalah janin maupun nyawa ibunya. Nah, jadi sangat-sangat berisiko memang ya. Faktornya, penyebabnya apa sih dok kok bisa seperti ini? Kan begitu. Nah, paling tersering sebenarnya adalah kehamilan lebih dari 1 kali memang, tapi itu jarang sekali memang, kurang lebih 27%. Tapi yang kedua adalah bekas operasi Mam, bekas seperti dikuret ataupun pernah operasi sebelumnya seperti sesar atau pernah mungkin mengalami miom. Jadi kan mereka lokasi sayatan atau bekas operasinya dia berada di bagian bawah ya. Bagian bawah mendekati dari mulut rahimnya, sehingga dia akan menempelnya bisa ke sana seperti itu kan. Oke. Apakah dampaknya ya saya jelaskan tadi? Salah satunya adalah pendarahan hebat. Karena itu yang sebenarnya paling kita takutkan sebagai dokter obgyn. Kalau melihat pasien datang dengan pendarahan hebat, kita pasti akan lebih curiga ke sana. Terus kita mengetahuinya bagaimana dok sebenarnya untuk kita supaya tidak terjadi seperti ini. Kan kita harus mengurangi resiko terjadinya pendarahan atau kegawat daruratan seperti ini ya. Jadi untuk kita melihatnya paling benar adalah melalui USG Mams. Jadi paling bagus adalah USG pada saat kita melihatnya itu adalah di trimester 2 akhir atau trimester 3 boleh kita lihat. Tetapi untuk melihat lebih jelas lagi untuk pastennya itu adalah 34 minggu ke atas. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang pada saat placenta previa ini dia akan lokasinya itu pada saat 26 minggu maupun 25 minggu dia bisa anggapannya dia nempelnya di sini Mam, di bawah. Kita masih lihat pada saat itu placenta previa. Dia itu rahim itu kan akan semakin membesar dan dia akan menarik ke atas. Ketarik ke atas sehingga dia akan membuka sehingga tidak terjadi placenta previa lagi. Nah, terus misalnya seperti ini apa yang harus kita lakukan?
Dari mam sendiri di rumah, mohon maaf sekali kalau bisa dikurangin beraktivitasnya, jangan terlalu capek-capek seperti itu, dan kalau bisa untuk berhubungan seksualnya tidak dilakukan seperti itu. Ya, karena memang untuk berhubungan seksual itu merupakan salah satu faktor resiko sering terjadi udah plasia brevia, pendarahan karena dia akan merangsang terjadinya kontraksi palsu. Seperti itu ya. Oke. Dok, apakah bisa nggak sih untuk pasien tanya ini dirubah atau dipijit supaya dia naikin ke atas seperti gitu? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering saya tanyakan juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dilakukan pemijatan atau manipulasi seperti itu semakin berisiko, mams. Karena semakin berisiko dia akan memijat, bukannya dia menaikkan, tetapi dia akan mengakibatkan terjadinya kontraksi sehingga terjadi pelepasan plasenta sebelum waktunya, malah akan terjadi pendarahan. Jadi sangat-sangat beresiko. Jadi kalau boleh saran, tidak boleh dilakukan sama sekali. Dan apabila mams mengalami untuk masalah seperti ini, silakan saya sarankan untuk kontrol ke dokter spesialis yang terdekat yang mams kenal, sehingga bisa diperiksa untuk tangani lebih lanjut seperti itu. Oke, sampai sini saja keterangan tentang dari saya. Jika ingin tanyakan, silakan klik di kolom komentar, dan jika suka silakan tolong di subscribe. Sampai jumpa, mam.